Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, jadi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan itu adalah kemampuan guru, instruktur, ataupun siapa yang dalam pendidikan dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antar guru dengan siswa maupun antar siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki guru dalam penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil. Yang pertama itu adalah mengadakan pendekatan pribadi. Jadi seorang guru atau instruktur harus memiliki yang namanya pendekatan pribadi kepada muridnya atau orang yang dibimbingnya. Yang kedua itu ada mengorganisasi. Jadi seorang guru, instruktur harus bisa mengorganisasi muridnya. Yang ketiga itu membimbing serta memudahkan belajar. Ya sudah pasti seorang guru harus bisa membimbing serta memudahkan dalam proses pembelajaran kepada siswanya. Yang terakhir itu ada merancangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi sudah pasti seorang guru harus merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan baik, sudah jelas dari awal hingga akhir sudah dirancang dengan baik. Mungkin itu saja untuk keterampilan yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin Marcelino pimpin doa untuk pagi ini, Marcel. Ya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini apakah hadir semua? Hadir, Pak. Oh, bagus kalau begitu. Jadi tahu nggak hari ini kita akan belajar materi apa? Usaha. Jadi sebelum itu Bapak akan membentuk kelompok. Ini ada berapa orang? Oke, ini kita bagi menjadi 3 kelompok saja. Ini kelompok 1. Ini dengan kita buat dari nama-nama fisikawan. Ini Faraday. Ini ada Albert Einstein 3, dan yang terakhir itu 3 itu ada Newton. Newton, Faraday, sama Albert Einstein. Langsung saja karena di sini Bapak sudah menyiapkan video pembelajarannya untuk konsep usaha. Mohon untuk anak Bapak untuk memperhatikannya. Coba ya kita tunggu. Mohon diperhatikan anak Bapak. Dapatkan dulu kursinya. Tuh, rapatkan dulu ya anak Bapak. Kelompok bertiga sama Pandi ini buat. Oke, udah ada bisa. Oke, lihat videonya, tonton. Perhatikan anak Bapak.
Baik, nah, sudah kan? Jadi di sini Bapak akan memberikan LKPD kepada anak Bapak untuk berdiskusi. Dari video tadi, ini kelompok ini, oke, oke. Jadi kelompok-kelompok yang sudah Bapak pilih dan sudah diberikan itu mendiskusikan LKPD-nya, lalu nanti akan Bapak suruh dua kelompok yang terpilih untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit. Yang berdiskusi. Oh, Bapak. Oke, Bapak. Iya, Bapak. Mana itu kawan-kawan? Skema nomor 1 ini Pak. Ini kan, jadi ini. Gimana? Ya, jadi udah, ini kan tadi ingat kalau dia mendorong dan ini tadi itu enggak bergerak, dia itu tidak melakukan usaha itu. Pak, ini kayak mana nih? Ya ini jadi tadi kan udah dibilang kalau bahwasanya dia tidak bergerak, kalau tidak mengalami perpindahan berarti itu tidak melakukan yang namanya usaha. Jika contohnya kalau dia mendorong itu rupanya dia bergerak, berarti dia itu melakukan usaha. Baik Pak. Oke, sepertinya sudah 10 menit. Jadi kelompok yang terpilih itu pertama itu adalah kelompok pertama, yaitu kelompok Paradai. Mungkin bisa perwakilannya saja yang maju anak Bapak, atau mau semua? Satu aja Pak. Maju apa yang bisa didiskusikan? Cepat, anak Bapak. Biasa salah. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, di mana soal yang pertama, apa yang terjadi saat teman mendorong tembok? Nah, pada saat diskusi tadi kami melakukan usaha mendorong tembok, yaitu temboknya tidak ada perpindahan. Jadi di sini pada nomor 1 ini kami menyimpulkan bahwa pada saat kita mendorong tembok di situ tidak ada yang namanya usaha. Nah, nomor 2, apakah yang terjadi saat teman mendorong meja? Nah, pada saat berdiskusi tadi kami mencoba melakukan mendorong meja dan meja tersebut berpindah tempat. Jadi pada saat kita melakukan mendorong meja itu kita melakukan yang namanya usaha karena terjadinya perpindahan. Nah, nomor 3, apa yang terjadi saat teman mengangkat buku sambil berjalan? Nah, di sini tadi kami melakukan mengangkat buku sambil berjalan itu ada yang namanya usaha. Kenapa? Karena kita itu berjalan dan melakukan perpindahan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok Paradai. Oke, selanjutnya kelompok 2 Newton untuk maju, perwakilannya saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Nah, baik, kami dari kelompok Newton setelah kami melakukan diskusi tadi, maka kami memperoleh hasilnya yaitu yang pertama itu, apakah yang terjadi saat temanmu mendorong tembok? Coba jelaskan apakah kegiatan yang dilakukan temanmu termasuk usaha atau tidak. Nah, sama seperti halnya kelompok 1 tadi, setelah kami melakukan percobaan mendorong tembok, di mana tembok itu nggak bergerak, nggak berpindah, jadi itu dinamakan tidak melakukan usaha. Nah, yang kedua,
apakah yang terjadi saat temanmu mendorong meja? Coba jelaskan apakah kegiatan yang dilakukan temanmu termasuk usaha. Ya, itu usaha karena terjadi perpindahan. Nah, untuk yang ketiga, apakah yang terjadi saat temanmu mengangkat buku sambil berjalan? Coba jelaskan apakah kegiatan yang dilakukan temanmu termasuk usaha. Ya, usaha juga karena kan kita ngangkat buku sambil berjalan melakukan perpindahan. Ya, sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Jadi sudah kita lihat dari kelompok 1, kelompok 2 pada dari Newton yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi yang dikatakan oleh anak Bapak itu benar. Yang pertama itu pada peristiwa mendorong tembok sudah jelas ketika seseorang mendorong tembok dan tembok tersebut tidak berpindah, maka itu dia tidak melakukan yang namanya usaha. Lain hal dengan kita mendorong meja. Karena meja itu berpindah, itu berarti itu termasuk kegiatan yang namanya usaha. Selanjutnya, ini yang anak-anak Bapak keliru, di mana di gambar ketiga seseorang yang mengangkat buku itu karena arah perpindahannya saat berjalan itu tegak lurus dengan bukunya, itu tidak dinamakan dengan usaha. Nah, jika suatu benda itu diberi gaya namun benda tersebut tidak mengalami perpindahan, maka dikatakan usaha pada benda tersebut adalah nol. Sedangkan bila gaya bekerja pada sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah selama gaya bekerja, maka benda tersebut melakukan yang namanya usaha. Nah, jadi sini nanti ada tugas yang akan Bapak berikan pada anak Bapak untuk tugas PR. Juga ini kelompok untuk berdiskusi. Oke, baik. Mungkin itu saja yang untuk kita hari ini. Sebelum kita menutupnya, mungkin anak Bapak Marcel untuk menutupnya dengan doa. Pimpin anak Bapak. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa mengucapkan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sekianlah hari ini kita pulang rumah masing-masing. Oke, sekian. Baik. Makasih, Pak.